Halo, jumpa lagi dengan Empleng Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang generator, yaitu cara pasang dioda 3 pas di generator 3 pas. Yaitu fungsi dioda ini untuk membangkitkan atau menyuplai arus atau tegangan ke rotor, sehingga generator bisa mengeluarkan setrum. Bagaimana cara merakitnya? Saksikan video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Langsung saja, ini karbon brush untuk ke rotornya. Nah, ini saya sebut regulator. Ini berfungsi untuk setelan, untuk ngepasin antara voltase dengan frekuensi. Jadi karena ini nggak pakai AVR, ini pakai regulator seperti ini. Ini saya sebut regulator. Ini yang terbuat dari kawat Necklin atau kawat elemen, yaitu berfungsi untuk mengatur voltase dan HZ. Kalau HZ-nya itu yang menentukan adalah putaran. Nah, voltase bisa diatur dari sini. Jadi untuk menentukan 50 Hz itu 380 volt atau 50 Hz 400 volt, tergantung selera. Nah, kabel 3 ini dari pancingan, spool pancingan atau spool bantu. Kalau saya sebut spool pancingan. Nah, ini regulator untuk ngatur voltasenya. Jadi spool pancingan itu satu lewatin regulator itu sebelum ke dioda. Nah, kabel 2 ini itu untuk ke karbon brush. Nah, ini untuk ke karbon brush ini. Jadi itu keluarnya ini DC. Jadi untuk menyuplai ke rotor itu voltasenya DC. Nah, untuk slip ringnya ini usahakan rata. Kalau memang nggak rata harus dibubut dulu supaya rata. Jadi karbon brush itu waktu pas running, waktu pas dipakai nggak goyang, nggak loncat-loncat, sehingga voltase bisa stabil. Nah, ini generator 15 kW. Nah, ini dioda 3 pas, itu 3 kabel yang jejer itu spool pancingan. Nah, ini regulator untuk ngatur voltasenya, untuk menyesuaikan antara voltase dengan frekuensi. Nah, ini bagian karbonnya, bagian karbon slip ring. Nah, ini generator 15 kW, voltase 380 volt, exciter 90 volt 6,5 ampere. Nah, jadi ini berhubung frekuensinya tinggi, usahakan dioda ini pakai volt yang tinggi, yaitu 1200. Saya saranin 1200 volt. Nah, ini untuk MCB pemakaian. Untuk MCB pemakaian ini 3 pas, nolnya langsung. Jadi hanya 3 kabel yang masuk ke MCB. Yang nolnya langsung ke pemakaian. Ya, ini RST nolnya di sini. Jadi NRST. Jadi kalau 0 ke R 220, N ke S 220, N ke T 220. Itu NRST. Nah, ini dioda yang ada tanda hitam itu min, yang tanda merah itu plus, itu masuk ke karbon brush. Nah, yang 3 ini dari spool pancingan. Sebelum masuk ke dioda, satu pasnya itu lewat regulator yang berfungsi untuk mengatur voltase, untuk penyesuaian voltase dengan frekuensi supaya cocok sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi 380 volt 50 Hz atau 400 volt 50 Hz di pemakaian ini. Jadi seandainya nggak sesuai, nggak pas voltase dan frekuensi, ini generator nggak bisa dipakai.
Nah, kita coba. Jadi kalau dicoba begini nggak keluar setrum, itu bisa min plusnya ini ditukar, min plusnya untuk ke karbon brusnya itu ditukar, atau dipancing terlebih dahulu pakai adaptor 12 volt. Jadi yang min ke min, yang plus ke plus, jangan kebalik. Kalau memang nggak mau dilepas di diodanya, itu jangan sampai terbalik antara min dan plusnya dari aki atau adaptornya untuk pancingnya. Jadi usahakan yang min ya ke min, yang plus ke plus. Di diodanya ada tanda plusnya itu ada tanda merah kalau untuk dioda ini, yang minnya itu di hitam. Nah, ini setelah dijajal ini keluar 380 volt atau sekitar 400 volt 50 Hz ini. Nah, setelah jajal begini udah keluar setrum, kita matiin dulu. Kita matiin, jadi benar-benar mati. Setelah itu jajal lagi, mau bangkit sendiri apa tidak. Kalau nggak mau bangkit sendiri, coba ditukar di diodanya antara min dan plusnya, yang kabel yang masuk ke karbon brush, sehingga bisa keluar seperti ini. Nah, usahakan pakai alat ukur yang akurat untuk generator, karena ada alat ukur yang untuk PLN itu normal untuk mengukur frekuensi. Setelah diterapin di generator itu ngaco, jadi nilai di display itu nggak sesuai dengan sebenarnya. Jadi terkadang goyang, terkadang nggak baca. Nah, itu ada beberapa tang ampere atau alat ukur yang tidak bisa untuk membaca generator, frekuensi generator dengan akurat. Makanya kita perlukan alat ukur yang akurat untuk mengukur frekuensi generator seperti ini. Seandainya tang ampere yang presisi atau yang akurat untuk generator itu mahal, kita bisa manfaatin atau kita bisa ukur dengan meter manual, yaitu yang pakai getar itu bisa. Itu juga lumayan akurat. Nah, untuk mengukur frekuensi, jadi pakai alat meter manual juga nggak apa-apa. Ini 10 utama, yaitu R, S, T, N. Nah, ini 10 utama. Terus ini 10 pancingan atau 10 exciter. Ini 3 pas, yaitu U, V, W. Nah, ini 3 pas, 3 kabel. Nah, untuk satu pasnya itu lewat regulator untuk setel voltase untuk penyesuaian frekuensi. Terus yang dua itu langsung. Jadi lewat regulator langsung masuk ke dioda AC. Nah, yang dua ini juga langsung ke dioda AC. Nah, untuk min plusnya itu masuk ke karbon brush, yaitu min ke karbon brush, plus ke karbon brush. Ini untuk nyuplai rotor utama, sehingga bisa mengeluarkan setrum generatornya. Nah, untuk cara ngetesnya ini bisa kita pakai dinamo 1 pas, ya kurang lebih 2 HP, atau bisa pakai sepeda motor. Kita putar pakai dengan roda belakang sepeda motor juga bisa. Cuman dengan catatan pokoknya harus ada polinya.
untuk menggerakkan dinamo ini, generator ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih.